Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk. Apa kabar hari ini, Reina? Alhamdulillah, saya baik, Kak. Alhamdulillah. Terima kasih ya sudah meluangkan waktunya untuk berbagi cerita di kesempatan hari ini. Sebelumnya saya akan menyampaikan bahwa apa yang kamu ceritakan hari ini insya Allah akan menjaga hasilnya. Saya akan membantu kemampuan saya. Apakah kamu sudah mulai nyaman untuk memulai? Iya, Kak, saya sudah merasa nyaman. Alhamdulillah. Baik, sebelum ke pembahasan, saya akan bertanya bagaimana aktivitasmu akhir-akhir ini? Lumayan sibuk sih, Kak, karena tugas kuliah saya menumpuk. Terus saya juga ikut organisasi. Wow, cukup padat juga ya kegiatan-kegiatannya. Iya, Kak. Baik, apa yang membuatmu memulai konseling hari ini? Saya capek dan kewalahan mengatur waktu, Kak. Soalnya tugas kuliah saya banyak. Organisasi juga lagi banyak kegiatan. Jadi saya itu suka ngerasa stres dan bingung gitu, Kak. Jadi akhir-akhir ini kamu merasa kewalahan karena harus membagi waktu antara kuliah dan organisasi. Iya, Kak. Jika tugas dan kegiatan organisasi itu datang bersamaan, apa yang biasanya kamu rasakan? Mau mulai pekerjaan dari mana? Kadang malah jadi menunda pekerjaan itu. Ya, saya menangkap bahwa kamu ini merasa bingung dan tertekan ketika tugas datang sekaligus. Ya, Kak, rasanya jadi nggak sanggup gitu menyelesaikan semuanya. Kapan biasanya perasaan itu sering muncul? Hari sih, Kak, ketika saya melihat tugas belum selesai dan besok harus dikumpulkan tugasnya. Jadi saat melihat banyak tugas yang belum selesai, kamu merasa cemas belum menyelesaikannya tepat waktu. Kak, Apa penyebab utama tugas itu menumpuk? mungkin karena saya sering menunda, kadang saya lebih memilih main HP atau istirahat dulu. Kalau boleh saya klarifikasi, apakah kamu merasa menunda pekerjaan itu karena lelah atau karena merasa tugasnya terlalu banyak sehingga bingung mulai dari mana? Dua-duanya sih, Kak. Saya lelah, tapi saya juga bingung harus mulai dari yang mana dulu. Saya paham. Jadi sebenarnya bukan karena kamu malas, tetapi lebih karena merasa kelelahan dan kebingungan menentukan prioritas. Saya juga merasa bersalah karena tugas jadi menumpuk. Perasaan bersalah itu tentu membuat kamu semakin terbebani ya. Iya, benar, Kak. Selama ini apa yang sudah kamu lakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Saya pernah membuat jadwal, tapi cuman bertahan beberapa hari. Nah, menurut kamu, kenapa jadwal itu tidak bertahan lama? Hanya yang terlalu padat, jadi saya malah tidak sanggup menjalankannya. Berarti kamu sebenarnya sudah mencoba mencari solusi. Hanya saja jadwal yang dibuat belum sesuai dengan kondisi dan kemampuanmu saat ini. Iya, Kak. Kalau misalnya kita membuat target yang lebih sederhana, seperti mengerjakan satu tugas terlebih dahulu setiap hari, bagaimana menurutmu? Kayaknya lebih memungkinkan sih, Kak. Selain itu, apakah ada kegiatan yang bisa dikurangi sementara agar beban kamu tidak terlalu berat? Mungkin saya bisa mengurangi waktu main HP dan saya lebih fokus mengerjakan tugas. Itu ide yang bagus.
Menurut saya, kamu ini sudah mampu mengenali apa yang menjadi hambatan dan solusi yang bisa dicoba. Baik, dari perbicaraan kita hari ini, saya menyimpulkan bahwa kamu ini sedang merasa kewalahan karena harus membagi waktu antara kuliah dan organisasi. Hal tersebut membuat kamu ini merasa bingung, cemas, dan akhirnya sering menunda pekerjaan. Benar sekali, Kak. Nah, kita juga menemukan bahwa penyebabnya itu bukan karena malas, tetapi karena kelelahan dan kesulitan menentukan prioritas. Untuk langkah awalnya, kamu akan mencoba membuat target harian yang lebih sederhana dan mengurangi waktu bermain HP agar tugas bisa diselesaikan lebih teratur. Baik, Kak, saya akan mencoba melakukannya. Sip, bagus. Saya senang karena kamu sudah berani bercerita dan menemukan beberapa solusi yang bisa kita coba. Semoga langkah kecil yang kamu lakukan bisa membantu mengurangi beban yang kamu rasakan. Terima kasih banyak, Kak. Saya jadi lebih lega setelah bercerita. Ya, sama-sama. Terima kasih juga ya sudah terbuka di dalam sesi ini. Semoganya berjalan lebih baik. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Baik, Kak. Saya pamit dulu ya, Kak. Terima Ya, kasih. ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati ya. Ya, Kak.